Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Di hari berikutnya, Tia kembali bekerja seperti biasa, namun gangguan tetap dirasakan oleh Tia. Ya ampun, itu kan pocong. Kok bisa ada di pojokan rumah makan ini? Apa aku nggak salah lihat ya? Itu cuma bayangan aja. Aku nggak bisa teriak lagi. Posisinya rumah makan lagi rame. Tapi kenapa orang lain nggak ngeliat ya? Aneh. Dan kenapa aku sendiri yang melihat hal yang kayak gini? Apa ini gara-gara efek air yang dikasih sama Mbah Suryo? Aduh, pengen nyelesain masalah, malah ngeliat yang beginian. Aku pura-pura nggak tahu aja deh. Aku nggak boleh kelihatan panik, nanti malah dianggap aneh. Baru nyampe, Tia. Iya, Wi, baru aja datang. Kamu sakit ya, Tia? Kok wajahmu agak pucat gitu? Enggak kok, Wi. Mungkin kurang istirahat aja. Soalnya tadi aku habis dari Majalengka sama pipiku. Jadi agak capek. Oh, kirain kamu sakit. Soalnya kelihatannya kayak lemes gitu. Enggak, cuma capek aja. Nanti juga hilang sendiri kok. Ya udah deh, tapi kamu jangan maksain diri juga ya. Kalau benar-benar nggak enak badan, bilang aja. Soalnya kerja di sini kan lumayan padat. Takutnya malah ngedrop nanti badanmu. Iya, makasih udah perhatian, Wi. Aku coba jalanin aja dulu. Semoga kuat. Baguslah kalau gitu. Oh ya, ini ada makanan yang harus dianterin ke pelanggan. Tolong kamu anterin ya. Siap. Meja yang mana, Wi? Meja yang dekat jendela itu loh. Mereka pesan 2 ayam bakar. Oke, aku antar sekarang ya. Hati-hati ya, Tia. Jangan sampai tumpah. Iya, Wi. Tenang aja. Aku akan hati-hati kok. Gak usah khawatir. Astaga, kenapa pocong ini ada di sini? Ya Allah, kok bisa dari tengah jalan sih? Aduh, gimana ini? Pesanan ini kan harus cepat aku antar ke meja pelanggan. Tapi, badanku tiba-tiba kaku. Rasanya kaki ini nggak bisa melangkah. Tia, jangan panik, Tia. Mungkin ini cuma hayalanku aja. Tapi, kenapa pocong itu menatap ke arahku terus? Ya Allah, lindungi aku. Semoga aku nggak kenapa-napa. Aku cuma mau lewat aja. Aku harus segera anterin makanan ini. Bu, ini makanannya jangan sampai dimakan ya, soalnya mau Tia buang nanti. Kalau mau dibuang, kenapa malah kamu bawa pulang makanan itu? Ya karena tadi disuruh bawa pulang sama si bos. Dia juga nggak enak kalau langsung dibuang di sana. Nanti dikiranya dia nggak menghargai pemberian si bos. Oh, ya udah. Tapi sayang banget kalau cuma dibuang. Nah terus, gimana kerjaanmu di sana? Lancar? Lancar sih, Bu. Cuma ada yang aneh tadi. Aneh gimana maksudnya, Tia? Tadi dia lihat pocong, Bu, di rumah makan itu. Astagfirullah, pocong. Kamu yakin gak salah lihat, Tia? Yakin, Bu. Dia lihat jelas banget. Bukan cuma sekali malah. Dia beberapa kali sering lihat sosok itu. Gak tahu kenapa, sejak dia diajak Pipi ke Majalengka kemarin, malah bisa melihat hal-hal yang aneh. Tapi, kamu gak kenapa-napa kan? Badan kamu aman, gak ada yang aneh kan? Dia baik-baik aja kok, Bu. Cuma ya itu, kadang suka merinding sendiri kalau lagi kerja, atau lewat jalan sepi. Kayak ada yang ngikutin gitu. Kalau sudah begitu, banyak-banyak berdoa, Tia. Jangan sampai pikiranmu kosong. Iya, Bu. Dia juga berusaha tenang, meskipun kadang masih takut. Soalnya dia nggak tahu maksudnya apa, dan kenapa dia sering melihat gituan. Tia, ada apa? Kenapa kamu teriak malam-malam gini? Bu, tadi di sini ada pocong, Bu. Pocongnya tiduran pas di samping aku, Bu.
Jangan ngomong sembarangan kamu. Mana ada pocong di kamar. Itu palingan guling kamu yang kamu kira pocong. Kan sama-sama putihnya. Bukan guling kok, Bu. Dia benar-benar lihat jelas. Wajahnya itu hitam, kain kafannya kotor, dan tiduran di samping Tia tadi. Sumpah, dia nggak salah lihat kok, Bu. Udah Tia, jangan bikin ibu tambah merinding. Malam-malam gini kok ngomong begituan. Mungkin kamu halu. Ibu dari tadi di luar nggak dengar apa-apa kok, selain teriakanmu. Tapi dia beneran takut, Bu. Kalau cuma guling, masa dia bisa lihat jelas mukanya? Dia nggak halu kok, Bu. Jantung dia aja masih deg-degan sampai sekarang. Ya sudah, mungkin kamu kecapean atau mimpi buruk. Kalau orang lagi ngantuk kan suka ngelihat bayangan macam-macam. Dia takut kalau dia balik lagi. Boleh nggak, Bu? Dia tidur sama ibu malam ini. Ya udah, yuk ikut ibu ke kamar, tidur bareng ibu aja. Mbah, saya mau tanya, kenapa sejak saya pakai air dari Mbah malah jadi ngelihat pocong di rumah makan tempat saya kerja? Padahal tadinya saya nggak pernah lihat begituan, Mbah. Loh, justru bagus dong. Berarti mata batinmu kebuka. Jadi kamu bisa tahu kalau bosmu itu memang ada hubungannya dengan pesugihan. Iya sih Mbah, saya ngerti. Tapi saya tuh nggak mau ngelihat hal-hal kayak gitu. Saya jadi nggak tenang, rasanya terganggu pas kerja. Kadang saya sampai nggak bisa fokus melayani pelanggan gara-gara kepikiran penampakan itu. Gampang itu. Kalau kamu nggak nyaman, ya nanti saya tutup lagi mata batinmu. Jadi kamu nggak bakal lihat apa-apa lagi. Tapi Mbah, saya mau nanya jujur Mbah, apa benar pesugihan bos saya itu pakai tumbal? Kayak orang-orang bilang, biasanya ada korban gitu. Wah, kalau soal itu, saya nggak bisa ngomong pasti. Saya juga nggak tahu detailnya. Kamu kan yang kerja di situ, kamu bisa cari tahu sendiri. Terus gimana Mbak? Kalau benar ada tumbal, apa nggak bahaya buat saya Mbak? Saya takut malah kebawa-bawa, apalagi tiap hari saya kerja di sana. Makanya saya bilang, menurut saya sih, mending kamu cari kerjaan yang lain aja. Itu lebih aman. Anggap aja buat antisipasi, supaya kamu nggak ikut kena bala kalau memang ada tumbal atau hal yang buruk dari pesugihan itu. Gimana ya Mbak? Saya tuh sebenarnya udah nyaman kerja di situ. Bosnya baik, nggak pernah marah-marah, gajinya juga lumayan gede. Kalau saya keluar, saya belum tentu bisa dapat kerjaan sebagus itu lagi Mbak. Zaman sekarang kan susah cari kerja Mbak. Saya ngerti, rezeki memang nggak gampang dicari. Tapi ingat, kenyamanan dan gaji besar itu nggak sebanding kalau nyawamu jadi taruhannya. Kalau kamu nggak mau pindah dan masih mau kerja di situ, ya hati-hati saja dan banyak berdoa. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, itu sudah jadi resikonya dan kamu harus tanggung sendiri itu. Di hari berikutnya, Tia kembali bekerja seperti biasa, namun gangguan tetap dirasakan oleh Tia. Dia kemana ya? Di dapur kok nggak ada? Tolong! Tolong! Itu kan suaranya Tia, kayaknya dari arah toilet, tapi kenapa dia teriak-teriak? Aku samperin aja deh. Tolong! Tia, Tolong! kamu kenapa sih? Tolong! Kok tadi teriak-teriak minta tolong segala, padahal pintu kamar mandinya nggak dikunci. Tapi tadi itu beneran nggak bisa aku buka dari dalam kok, kayak ada orang yang nahan. Bahkan aku dengar kayak ada orang yang sengaja ngunci pintunya. Hah? Halu kali kamu Tia, mana ada orang lain yang iseng ngunci toilet kayak gitu. Lagian tadi nggak ada siapa-siapa kok di sekitar sini. Aku nggak halu kok, Wi. Aku yakin banget tadi ada suara kayak kunci diputar dari luar. Makanya aku panik. Tapi aku perhatiin akhir-akhir ini kamu sering kelihatan kayak orang ketakutan, kayak lagi ngelihat hantu gitu. Memangnya ada apa sih Tia? Aku baik-baik aja kok. Cuma mungkin kecapean aja sih. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh, Wi. Tapi aku serius loh. Wajahmu tuh pucat terus. Tatapanmu kadang kosong. Aku sampai khawatir sendiri. Makasih udah perhatian, Wi. Sebenarnya ada sesuatu yang mau aku kasih tahu ke kamu. Apa tuh? Aku rencananya mau resign bulan ini, Wi.
Hah? Resign? Serius kamu, Tia? Kok mendadak banget? Alasannya kenapa? Kamu nggak betah ya kerja di sini? Bukan gitu, Wi. Aku nyaman kok kerja di sini. Aku juga seneng sama kalian. Tapi aku pengen cari kerjaan lain aja. Mungkin yang lebih cocok buat aku. Aduh, sayang banget, Tia. Aku pikir kamu bakal lama kerja di sini. Kamu kan rajin orangnya. Terus lama sama pelanggan. Terus juga udah percaya sama kamu. Kalau kamu pergi, pasti kerasa banget kehilangan kamu. Aku sebenarnya juga berat, Wi, tapi aku udah mutusin. Mudah-mudahan aku bisa dapet jalan yang lebih baik setelah ini. Ya udah, kalau itu memang keputusan kamu, aku cuma bisa dukung. Tapi tolong jaga diri kamu ya. Makasih, Wi. Permisi Bu, boleh saya bicara sebentar? Ada yang mau saya sampaikan. Saya mau menyampaikan sesuatu yang cukup penting. Oh ya Tia, ada apa emangnya? Saya berniat untuk mengajukan resign dari pekerjaan ini Bu, tapi saya tetap akan bekerja sampai akhir bulan ini, supaya ada waktu kalau Ibu mau cari penggantinya. Resign? Kok tiba-tiba banget? Emangnya kenapa kamu kok mendadak minta resign? Ada masalah tak di tempat kerja ini? Atau ada sesuatu yang kurang cocok? Bukan begitu Bu, sebenarnya saya merasa nyaman kok kerja di sini. Cuma orang tua saya ada rencana pindah ke Cirebon. Di sana orang tua mau buka usaha sendiri, semacam toko kelontong, dan saya diajak untuk ikut membantu sekaligus mengelola usaha itu. Jadi mau tidak mau, saya harus ikut Bu. Oh, jadi gitu alasannya. Jadi kamu mau ikut orang tua kamu? Jujur saja ya Tia, saya tuh sangat menyayangkan keputusan kamu ini. Dari awal kamu kerja, saya sudah melihat kamu itu rajin dan bisa cepat belajar. Terus jarang ada karyawan seperti kamu. Saya merasa terbantu sekali dengan adanya kamu di sini. Iya Bu, saya sebenarnya berat juga ninggalin rumah makan ini. Soalnya saya sudah betah kerja di sini, sudah terbiasa dengan suasana dan teman-temannya juga. Masalahnya itu mencari pengganti karyawan tuh nggak gampang Tia. Apalagi sekarang tempat makan lagi rame-ramenya. Kalau kamu keluar, jujur saya pasti akan kesulitan. Itu sebabnya saya tidak bisa begitu saja mengizinkan kamu resign. Tapi saya nggak bisa nolak permintaan dari orang tua. Saya juga seneng kalau Ibu merasa terbantu. Saya benar-benar minta maaf Bu, kalau keputusan saya ini bikin Ibu keberatan. Kalau soal itu, coba pikir baik-baik lagi. Mungkin kamu bisa tetap kerja di sini tanpa harus resign kan? Saya tidak rela kehilangan karyawan kayak kamu. Apa jangan-jangan karena gajinya kurang? Kalau kurang, saya tambahin deh. Tapi Bu, saya juga harus memikirkan orang tua saya. Mereka sudah berharap banyak sama saya untuk ikut ke Cirebon. Jadi kalau saya bertahan di sini, orang tua saya pasti kerepotan. Kalau soal gaji, saya nggak ada masalah. Justru saya bersyukur dengan gaji yang sekarang. Ya sudah, kalau memang begitu, saya tidak bisa memaksa. Tapi setidaknya kamu masih mau bekerja sampai akhir bulan ya, supaya saya punya waktu mencari pengganti dan melatih mereka. Iya Bu, itu sudah jadi niat saya. Saya akan tetap kerja dengan sebaik-baiknya sampai akhir bulan. Dan semoga setelah itu, Ibu bisa dapat karyawan baru yang lebih baik dari saya.